Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat pagi dan biarlah hari ini, di pagi ini kita menjadi orang-orang yang bangun dengan tubuh sehat, bangun dengan semangat yang baru, bangun dengan sukacita yang baru untuk melihat karya Tuhan sepanjang hari ini, untuk melihat berkat dan anugerah Tuhan yang tentu akan sangat berlimpah-limpah dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan-kegiatan aktivitas kita di hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sejenak kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan kembali menyapa kami, firman Tuhan kembali melawat kami. Biarlah hari ini kami boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk ada di hadapan Tuhan. Amin. Sudah yang kasih oleh Tuhan, dari 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ayat ini, ucapan Paulus ini rasanya aneh, saudara. Kenapa aneh? Karena Paulus berkata kalau dia harus memilih apa yang harus dia banggakan dalam kehidupannya, apa yang harus dia merasa bermegah dalam kehidupannya adalah justru kelemahannya. Saudara, aneh jika seseorang justru bangga dengan kelemahannya, seseorang justru bangga dengan penderitaannya, seseorang justru bangga dengan kesulitannya. Itu betul-betul aneh. Tapi itulah Paulus. Selain kelemahan, Paulus punya banyak kelebihan. Dia orang yang pintar, dia orang yang cerdas, dia orang yang berpendidikan tinggi. Dari sisi warga negara, dia warga negara Rom, warga negara yang cukup elit, saudara. Lalu dia adalah murid seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Dia adalah kelompok ahli Taurat dari golongan Farisi. Ada banyak hal yang bisa dia banggakan. Ada banyak prestasi dalam pencapaian Paulus yang bisa dia banggakan. Tapi dia tidak membanggakan itu semua. Tapi justru dia membanggakan kelemahannya. Apa kelemahannya Paulus? Dari bagian yang lain kita bisa melihat bahwa ternyata kelemahan Paulus dalam pelayanannya adalah penyakit di dalam dirinya. Paulus punya sejenis penyakit yang ia derita. Walaupun saudara, beberapa penafsir coba mau menafsirkan jenis penyakit apa. Tapi saya percaya semua hanya mungkin bisa mendekati kira-kira saja. Karena apa? Karena Alkitab sendiri tidak pernah menjelaskan secara terang jenis penyakit yang dialami oleh Paulus. Tapi minimal satu hal yang kita tahu, Paulus ternyata melayani dengan tubuh yang tidak sehat. Dengan penderitaan, dengan kesakitan. Bahkan ketika sakit itu datang menyerang, seperti ada duri dalam daging, kata Paulus. Saudara, bayangkan kalau duri dalam daging, sakitnya minta ampun. Nah, kira-kira gambaran sakit seperti itulah yang Paulus alami dalam pelayanannya. Tapi justru Paulus berkata dia bangga dengan kondisi itu. Kenapa, saudara? Dia bisa berkata bangga karena Paulus sudah menemukan jawaban dari Tuhan atas penyakitnya. Karena Paulus sudah 3 kali berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya ia sembuh. Tapi justru jawaban Tuhan adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi saudara, hanya Paulus tahu bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin nyata. Justru karena ia di dalam penyakit, ia mengalami penderitaan, ia mengalami kesulitan, ia mengalami pergumulan, dia sungguh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini ketika kita yang masih dalam pergumulan, ketika kita masih dalam kesulitan, pertanyaannya, bagaimana kita memandang pergumulan itu? Berat atau justru berkat? Ada 2 cara orang memandang pergumulan dan kesulitan dalam hidupnya. Berat atau berkat? Kalau Paulus memandang semua kesulitan dalam hidupnya adalah berkat dan bukan berat.
Dia menerima dan mengucap syukur atas semua kesulitan, semua kelemahan. Bahkan dalam perjalanan pelayanannya yang seringkali karam kapal, dirampok, seringkali sakit, kehujanan, kedinginan, kepanasan. Tapi Paulus mengucap syukur atas semua itu. Sehingga Paulus berkata, mengucap syukurlah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Paulus melihat semua pergumulannya adalah berkat dari Tuhan. Jadi ketika kita bisa melihat semua kesulitan hidup kita adalah berkat dari Tuhan, maka saya percaya tidak ada kata berat. Maka kita menjadi orang yang tidak bersungut-sungut dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, kita melihat sebagai anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan tidak selalu hal yang baik kelihatannya oleh mata kita, tapi hal yang tidak baik di mata manusia, tapi Allah katakan baik. Saudara, ketika bangsa Israel mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, Allah tidak membawa melewati daerah orang Filistin yang harusnya lebih cepat sampai Kanaan. Tapi Allah membawa mereka berputar melalui Laut Teberau. Mengapa? Karena Allah tahu siapa orang Israel. Orang-orang yang keras hati. Mereka harus dibentuk demikian rupa supaya mereka betul-betul mengenal dan tahu akan Allah dan tunduk dan bersujud di hadapan Allah. Mereka harus diproses demikian rupa. Allah tahu kita, saudara. Jadi kalau hari ini Allah masih mengizinkan ada kesulitan, ada pergumulan, doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa Tuhan masih izinkan itu semua? Allah kenal kita. Allah kenal saudara. Allah kenal Bapak Ibu. Satu janji firman Tuhan, Allah tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kalau Allah memberikan pencobaan, Allah juga memberikan jalan keluar bagi kita. Maka saya sangat percaya, kalau Allah masih izinkan pergumulan dalam hidup kita, Allah masih izinkan kesulitan dalam hidup kita, karena Allah tahu kita kuat menanggungnya, dan Allah mau membentuk kita seperti bejana tanah liat. Melalui pergumulan kesulitan itu, Allah mau bentuk kita menjadi bejana yang indah di matanya. Untuk menjadi bejana yang indah kita harus dibentuk. Lalu bagaimana Allah membentuk kita? Justru melalui pergumulan, kesulitan, tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Mari hari ini, kalau masih ada kesulitan, masih ada pergumulan, masih adalah penderitaan dalam hidupmu, jangan melihat itu sebagai beban yang berat, tapi lihat itu sebagai berkat. Karena melalui itu semua kita akan semakin dewasa dalam Tuhan. Justru melalui kesulitan itulah kita melihat mujizat Tuhan, kita melihat demonstrasi kuasa Tuhan. Kalau bangsa Israel tidak melalui Laut Teberau, mereka tidak pernah menyaksikan ada laut begitu besar yang dibelah oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan pergumulan dalam hidup kita, mungkin kita tidak akan pernah melihat kuasa dan penyataan kuasa Allah yang begitu hebat. Jadi saudara, mengucap syukurlah atas pergumulanmu, mengucap syukurlah atas segala kesulitan yang ada dalam hidupmu, mengucap syukurlah atas segala tantangan yang ada dalam kehidupanmu, karena melalui itu semua engkau akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan program ini, sedang menyaksikan ibadah ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini berkati mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Bila hidup mereka selalu menjadi hidup yang diproses oleh Tuhan, menjadi lebih indah di mata Tuhan. Kalau hari ini kami semua masih dalam pergumulan dan kesulitan, maka hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk melewatinya. Mampukan kami untuk melihat jalan keluar yang Allah berikan dalam setiap pergumulan kami. Hamba berdoa untuk setiap pekerjaan usaha kami, Tuhan berkati. Bila hari ini ada berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa mungkin hari ini
Masih ada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat menyertai engkau. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu ada dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.